Ini mumpung kunjungan belum dimulai lagi karena lagi libur kemarin, kita refresh lagi semuanya biar makin rindang, makin sejuk, makin menginspirasi tentu saja. Mumpung sekalian dari pendopo Pak Haji. Gue keenakan sama Pak Haji guys. Pendopo ke toilet kan rumput itu bisa pakai stepping nggak ya? Bisa. Buat ngambil wudhu gitu tuh. Bisa. Karena lama-lama ke ya, itu. Nanti coba dicek dulu ya. Gitu ya guys. Ya udah guys, ampun suhu. Ini rumput udah berkali-kali akhirnya ganti rumput Pak Haji. Iya. Nah ini nih dari sini ke situ. Oh iya. Ini udah batu. Nah ini nih stepping gitu aja ya. Yang batu alam gede-gede acak gitu. Ada nanti kemarin kan saya ada dapat 42 piece kalau nggak salah. Batu nggak bisa habis batunya Pak Haji. Enggak, sebenarnya buat Pak Andi, cuma bisa kita pakai dulu. Itu ada ukuran 40 cm, ada yang segini. Itu keren sih kayaknya. Ada di kebagusan. Sini aja atau sini juga Pak Haji? Maaf. Oh ini penghubung ini. Iya, perlu Boleh. ya biar. Ini batunya kayak gini nih ya. Lihat sebentar ya. Itu balseto sih batunya jenisnya. Dia underset tapi kulitnya lebih ini batunya. Pasti suka. Dan ini juga ya. Dia nggak bakal licin. Gepeng juga. Iya. Gepeng ya. Bagus. Kok tahu aja punya. Guys, batu. Ini mau lihat nih. Itu batu jenis apa? Balseto. Maaf ya, HP miliarder ini pecah-pecah. HP tukang taman nah. Keren ya. Iya bagus. Nggak licin itu ya? Enggak. Itu dia permukaannya itu kalau ini kan kena air kadang-kadang masih bisa licin kan. Iya. Kalau itu dia lebih kasar lagi dia. Tapi Pak Haji ini perlu nggak? Kalau misalnya nggak di sini biar nggak becek, menurut saya sih perlu sih. Iya. Yang penting kan kita ambil batunya itu besarnya kan beda-beda gitu kan. Iya. Benar-benar natural gitu. Iya. Tapi nggak bikin rumputnya jadi sempit ya? Enggak lah. Nggak ya? Tergantung stepnya. Kalau dirapetin jadi sempit. Iya. Kalau kita jarang-jarang kan masih Iya. dominan juga rumputnya kan. Itu juga jadi tuh tinggi banget. Iya. Tinggi banget. Kayak perlu diikat di situ ya. Kayaknya baru stabilizer sih itu. Itu ya yang ke belakang sana ya. Kalau udah angin serem banget. Gitu. Jadi ini cucuk apa istilahnya kalau sering ngomong cucok. Pak Haji mah cucok. Koleksi batunya cucok. Karena di sini tuh suka diriin tenda. Jadi kalau pengunjungnya berlebih dipasang tenda. Iya. Akhirnya mati sendiri. Kita coba jenis rumput ini mudah-mudahan lebih kuat. Kalau ini sih lebih kuat, cuman kalau diinjakin sering benyek dia. Itu dia makanya perlu pakai stepping. Iya. Ya benar. Kalau rumput sana kan nggak Ya kuat benar. ya. Iya kayak karpet banget. Oke guys, semua dibenahi. Oke, yuk kita mulai kerjakan. Oke guys, yang dulunya agak gersang, sekarang udah kita diisi sama tanaman-tanaman bawah nih. Udah rimbun banget, udah terisi semua. Dari sebelumnya emang nggak begitu isi banget, sekarang udah cukup padat. Jadi mudah-mudahan si pohon-pohonan ini cukup subur dan manfaat juga buat burung. Ini kayak yang kemarin kita ceritain juga ada. Di situ ada hokiante. Hokiante itu dia berbuah, jadi bisa dimakan sama burung si buahnya. Buahnya udah habis ini guys, tuh. udah nggak tersisa. Iya udah nggak tersisa segitu banyaknya kemarin. Emang ini tuh fungsinya itu emang buat makanan burung juga, tapi ada manfaatnya juga buat orang juga, bisa direbus katanya si obat batuk juga. Nah ini yang jadi yang manfaat itu paling banyak tuh berapa pohon ya buat burung intinya. Oke, yuk kita nih ada mulai pembongkaran juga ini. Pai, ini lagi diapain lagi nih Pai? Buat resapan. Jadi ini tuh
sebelumnya itu sebenarnya ini dari kolam dulu itu ya. Nih apa namanya? Pasir apa kalian dulu itu. Jadi kurang ini, jadi sekarang tuh mau diganti ya. Diganti sama apa, Pak? Oh, Pasir Jambi ya. Pak Haji kemarin mau ganti area sini Pasir Jambi dan bawahnya itu batu kacang. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini lagi ada, disebutnya ini kan di area ini ya, air terjun ini. Tuh, lagi diapain lagi nih, Pak? Oh iya, jadi ini lagi mulai pengerjaan dan mudah-mudahan lebih bagus lagi dan airnya juga cara curahnya itu turunnya itu lebih keren ya. Oke. Itu jadi yang hari ini bukan penambahan ya. Hari ini tuh mengganti sama Pasir Jambi dan ini lagi pengerjaan ini. Oke, yuk kita tunggu lagi pengerjaannya yang dikerjakan sekarang. Oke, hatur nuhun, Mang.
Oke, assalamualaikum guys. Jadi ini udah dikasih rumput juga nih, rumput gajah mini. Dan selanjutnya dari Pak Haji udah bawa stepping ya batu ini buat tapakan buat ke kamar mandi sama buat ke apiari. Nah ini yang kita utamain, kita buat ke kamar mandi dulu. Biasanya kalau paling ujung ini paling pertama itu yang gede ya. Iya yang gede yang lebar. Jadi ntar ke situ kita ngikutin. Jadi nggak satu ini kan nggak jig-jag kayak gitu, kita lurus aja ya. Karena batunya lebih besar. Jadi ini ada berapa batu yang paling besar kita utamain yang paling intinya pas masuk sini. Jadi kita ngambil asnya dari sini. Jadi biar dapat. Nah jadi dari situ baru kita jalan ngikutin ini ya. Mungkin ada lakukan sedikit sampai ujung kamar mandi sini nih. Jadi kita di situ masih ada pasir Jambi kan, masih ada 6 karung lagi. Jadi kita buka, terus kita isi pakai pasir Jambi dan kita sampai putus di sini ya. Putusnya sampai sini batunya itu, batu steppingnya. Oke, yuk Nong, jalankan. Guys, ini ada 2 orang tua lagi foto-foto. Ada 2 orang tua lagi piknik guys, lagi fotoin. Tuh 2 hati. Ini ada Pak Haji guys, sama Mas Bagong punten. Ini Mas Pak Haji sama Mas Bagong mau inspeksi mendadak ke aviari kita nih guys. Jadi ini tuh udah 6 tahun aja ini tuh. Iya. Udah 6 tahun loh, nggak kerasa loh. Oh dari atas sih salah satu tanda matangnya ketuaannya adalah si pohon udah pada muncul-muncul. Kelewat. Terus itunya udah mulai pada berkarat. Tapi ya udah itu kan tanda dewasa kok kita uban lah gitu gue anggap nih. Dan ini guys deh, pohon-pohon. Jadi dari kemarin itu Pak Haji sama Pak Hai kirim-kirim terus ini nih untuk penghijauan ulang aviari. Lebih hijau sih guys, jauh. Jadi ini penghijauan lagi setelah beberapa spot agak botak. Jadi dipilihnya tuh kalau kata Kohai kemarin disari pohon-pohon yang kira-kira buahnya yang dimakan. Ya. Tapi daunnya tidak gitu ya? Ya. Ini juga lagi maintenance ini guys, si kolamnya tuh. Kolamnya lagi diubek dulu. Kemarin kan udah sempat cari titik kebocoran ya? Sudah ya.
Ternyata titik bocor di sana. Ini udah mulai ini baru hari ini dialirin ya? Ya, hari ini dialirin. Kemarin kan kita semenin yang di atas membran itu. Terus nanti kalau udah selesai semua baru kita bikin estetikanya. Oh, oke. Tapi udah ditestin tadi kelihatannya nggak nyusut sih ini. Oh, oke. Nanti mungkin jam 1-an kita pakai air tangki aja isi. Tambah 1 tangki di sini ya? Iya. Dan yang kemarin juga ini nih, apa sih namanya? Si pasir. Ya, ini juga nanti rencananya Pak Dani mau ke sini, ini mau dibenahin lagi Hari ini? hari ini. Tadi beliau mau ke sini, kemarin mau ke sini nggak sempat. Terus ini kan kita udah rapiin lagi nih. Iya. Rapiin terus pas Sebelumnya itu gimana dulu? Gini juga ya? sebelumnya ini ya betul. Bisa hilang gitu ya? Ya karena kan lumpur apa gitu kan. Kecampur. Jadi karena kita setiap hari gitu, berasanya tuh ya sama-sama aja. Tapi kalau yang di sini secara berkala datang, ketahuan ini harusnya dulu gini, ini Iya. gitu ya? Ya kita targetnya kembaliin ke semula lah. Ya. Ini beberapa spot udah hijau banget guys, makin hijau. Oke. Terus Nah, yang- kalau ada Yang ini juga kita ganti ini. Yang pasir kacang kemarin tuh udah padat sini. iya, Padat. sebelumnya sini udah tanah ya. Ya dari sini kan rontok gitu kan. Jalan 6 tahun. Hmm. Iya benar. Terus kalau hujan dan lain-lain. Ya, betul. Jadi hari ini datang tanaman lebih banyak dari kemarin. Hijau banget dong. Bentar. Ya kemarin juga itu. Kayak itu kan pasir ya, Iya. saya ya. Udah tanah. Ada tanah. Ya pada kemarin isi pasir. Nah, burung unta aja kemarin udah tanah banget sekarang diganti pasirnya diituin, bagus lagi tuh bulunya. Maka udah botak-botak Ya. gitu. Ini bagus lagi banget. Emang harus maintenance tuh guys. Dan itu bisa terus-terusan sebetulnya. Iya. Begitupun si kawat-kawat. Kalau ini kan kemarin udah sama Pak Haji udah dikupas tuntas tuh tentang pohon, tentang batu, tentang sungai dan lain-lain, tentang air. Nah, mumpung ada Mas Bagong, ini juga kita lagi maintenance itu ya, si kawat. Jadi gimana Mas Bagong ini kawat tuh? Nanti kita gantinya bertahap ya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana dulu. Jadi kawat yang lama yang sudah mulai berkarat itu karena itu dulu belum galvanis Iya, betul. masalahnya. Nanti kita turunin sebagian-sebagian langsung kita pasang. Yang ini harus dicopot. Karena apa? Biar beratnya berkurang, biar nggak kelihatan karatan juga. Ya kalau baru. nggak enak dilihat kalau karat kan. Susahnya ya itu ya, karena di dalamnya sudah banyak Ya. makhluk hidupnya. Kalau dibongkar semua bisa kabur. Ya, jadi bertahap aja nanti kawat kita itu kan ukurannya lebar 2 meter. Jadi per 2 meter kita potong dulu terus kita pasang. Nanti bertahap seperti itu. Di kondisi udah dicat tadi itu udah Udah. vanis. Ya. Nih guys, ini nih. Kalau ngelakuinnya tuh ada cinta gini guys. Enggak, udah gitu putus bye. Ya kan? Kayak bener gak sih? Iya. Nih, jadi ada terus diperhatiin. Jadi intinya ini sebenarnya aviari ini kan memang satu referensi ya. Tetap kita induknya kita ya, induk aviari kita boleh sombong dikit ya. Induk aviari di Indonesia banyak juga yang nggak tahu kata aviari itu apa. Iya, awalnya apa Iya. tuh aviari? Karena semua orang dengar aviari itu ya udah tahu kandang burung besar Iya. gitu. Jadi kita kembalikan ke semula. Tetap kita harus rawatkan ini buatan manusia kan. Yang bikinan Tuhan aja ya harus kita rawat, harus kita jaga. Apalagi sebagai Bikinan manusia. Iya benar. Nah, sekalian yang itu, Pak Haji, mau ditinggikan. Ya, manusia. Yang ini tadi ada diskusi sama Mas Bagong, memungkinkan nggak kita di sini kita tinggiin lagi, jadi si kawatnya sampai di sini. Apa pertimbangannya apa? Pertimbangan kita lebih gampang maintain di bawah. Yang seperti yang sebelah, rumahnya Pak Rifai kan lebih tinggi. Jadi ada masalah kita lebih gampang lihatnya. Bukan mata si kawatnya nggak cukup sampai bawah. Cukup kalau itu rollernya. Misalnya mau sampai sini boleh, misalnya kalau tadi kita sampai di sini, kita kasih batu-batu lagi. Nah si kawatnya sampai di sini biar kelihatan. Kalau dia sampai bawah kan lebih lembab dia pasti kan. Nggak tersentuh perawatan sama sekali yang di sini. Karena akses dari sana pun sudah sedih juga itu. Iya kan? Orang mau lewat ke sini kan. Oh, maksudnya biar ketutup pandangan sana juga tuh gitu. Ya, Iya. ya termasuk itu juga. Ya. Gitu. Jadi kalau ada problem kita lihat sini udah kelihatan gitu. Aku lagi mikir dari efek visual sama maintenance dan lain-lainnya sih. Ya udah kalau itu jadi segini. Ya. Ini secara visual yang tadi saya bilang nggak mentok tembok ya. Ya. Jadi kalau
Kalau gitu tuh jadi kayak ya udah ada apa sih namanya di balik batu itu entah apa gitu. Ya, Oke, ya udah batu-batu kecil gini kan ya. iya, batu-batu ini. Guys, jadi kalau kering tuh gini guys. Jadi songat gini jadi ingat pas prosesnya ya. Iya. Itu ikan parinya kejebak itu. Ya, kayaknya hidup kayak. Pasti ada air. Hati-hati. Apa namanya? Patil. Untung Pak Haji lihat. Ya, saya juga nggak ngeh itu. Aku pikir batu aja itu. Alhamdulillah Pak Haji makan di. Kan nggak masih dokter. Alhamdulillah. Ada air di bawahnya dia. Masih bisa bernapas. Ini emang disusukin ya? Ya memang airnya lagi kita ini tes. Biasanya yang di atas itu ya? Ya, pakai jaket tanah lari. Ini anaknya kali ya, Dok ya? Oh, ada anaknya. Ini. Hidup ya masih mati ya? Ini terlalu kecil kalau ini. Oh. Kalau anaknya banget ya? emang dia lagi hamil. Dia lagi hamil. Haji matanya jeli banget. Di sini ya, di aliran Ini itu ya? udah kelihatannya udah aman sih yang kena. Ya. Udah di aliran sungai itu. Tapi berarti udah saatnya ngelahirin kali ya? Oke guys, dan ini baru ya? Tumbuh sendiri ya? Iya. Apa loh? Iya. Apa loh? Ini iya kayak salam dari sana ya? Ini tumbuh sendiri ya? Ini juga gak tahu pohon apa nih. Ini juga salam juga. Muncul juga. Iya, muncul Iya. juga. Biji. Bawa burung. Iya, biji jatuh numbuh. Ya Allah, udah bener kayak hutan aja ini udah. Oke guys, ya udah. Nih, sekedar mengingatkan kita flashback lagi bagaimana pembuatan aviari ya di. Karena gue dari tadi ngeliat batu-batu gini tuh jadi ingat dulu 6 tahun lalu kita nongkrong di meja di situ, dipindah kemana nongkrong, nyusun-nyusun. Itu tuh gila ya, pengalaman luar biasa ya. Oke guys tuh. Dan sekarang terus dilakukan maintenance dan ini sebetulnya pohon-pohon yang ada makin matang. Ini juga makin matang, tapi itu ada yang justru yang baru-baru yang berputar terus ya. Oke guys, terus maintenance aviari terus dilakukan bersama Pak Haji Asari dan juga Mas Bagong. Oke, sekali lagi mereka lagi sibuk sebetulnya proyeknya tuh padat banget. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang nanya ke gue mau bikin aviari, ya udah kan gue harus lempar ke orang yang dipercaya lama gue. Dan nggak mengecewakan. Oke, jadi insya Allah ini sebagai Pak Haji ngomongnya walaupun banyak aviari lain sebelum ini juga, tapi alhamdulillah kalau aviari kita disebut sebagai induk aviarinya yang memasyarakatkan istilah aviarinya, sistem aviari dan cara pembangunannya dan sebagainya. Sampai 6 tahun ini masih terus memberikan inspirasi dan juga informasi, pendidikan, edukasi buat semuanya. Di luar juga udah antri mau pada kesini nungguin gue. Makasih Pak Haji ya, makasih Mas Bagong ya. Oke, yuk. Aviari terus berkembang. Let's go!